Ketua KPK Firly Bahuri terlihat bermain bulu tangkis di laga badminton Kasat Cup hari Minggu kemarin. Kehadiran Firly menjadi sorotan setelah mangkir dari panggilan Dewas KPK pada Jumat lalu. Tak bisa datang untuk pemeriksaan Dewas KPK, tapi bisa hadir untuk main bulu tangkis di laga badminton Kasat Cup. Ketua KPK Firly Bahuri kian jadi sorotan. Minggu kemarin, Firly terlihat hadir untuk bermain bulu tangkis di GBK Arena Jakarta. Jumat lalu, Firly seharusnya datang memenuhi undangan Dewan Pengawas KPK untuk memberikan konfirmasi terkait dugaan pemerasan dan pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menanggapi ketidakhadirannya pada Jumat lalu, Firly bilang akan mengikuti prosedur yang berlaku. Kenapa? Kita ikuti semua prosedurnya ya. Oke ya. Dari 5 orang pimpinan KPK yang diundang Dewan Pengawas untuk dimintai keterangan, hanya Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang hadir memenuhi panggilan. Gufron membenarkan pemeriksaan itu terkait dugaan pemerasan dan pertemuan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pimpinan itu berlima, tentu kepada pimpinan yang lain nanti dipertanyakan kepada pimpinan yang lain. Kalau ke saya sampaikan bahwa baik dugaan pemerasan maupun juga pertemuan-pertemuan sebagaimana telah beredar luas, yaitu pertemuan di gor bulu tangkis ataupun tempat-tempat lain. Sekali lagi saya sampaikan tadi, saya pribadi tidak tahu, baru saya tahunya setelah di media massa diberitakan. Ketua KPK meminta penjadwalan ulang kepada Dewan Pengawas KPK. Firly meminta pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan setelah tanggal 8 November 2023. Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris menyebut permintaan Firly itu terlalu lama, mengingat banyaknya tugas yang harus dikerjakan Dewas KPK. Namun, Dewan Pengawas tidak memiliki wewenang untuk memaksa Firly Bahuri hadir memenuhi undangan. Beliau minta sesudah tanggal 8. Bagi saya khususnya tanggal 8 itu kejauhan, kelamaan. Sebab begini, kita di Dewas itu kan banyak yang dikerjakan. Kita Dewas ingin cepat-cepat selesai kasus-kasus ini. Tapi nggak bisa, Dewas nggak punya nggak bisa memaksa. Kita kan bukan penyidik, jadi nggak bisa memaksa. Jadi kita mengundang. Polisi sebelumnya melakukan penggeledahan di sejumlah rumah yang diketahui sebagai kediaman Ketua KPK Firly Bahuri. Penggeledahan dilakukan di 2 lokasi, yaitu Bekasi, Jawa Barat dan Kertanegara, Jakarta Selatan. Beredar kabar, rumah di Jalan Kartanegara merupakan safe house yang ditinggali Firly. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut KPK sudah tak lagi memiliki safe house sejak 2 periode terakhir. KPK dulu pernah memiliki safe house, tapi sekarang sudah 2 periode ini, sejak periode keempat dan kelima tidak lagi memiliki safe house. Jadi kalau ada tempat-tempat yang dinyatakan sebagai safe house KPK itu tidak benar. Yang saya bisa jelaskan bahwa KPK saat ini tidak memiliki safe house termasuk di Kertanegara 4. Dari hasil penggeledahan di rumah Kartanegara, penyidik membawa sejumlah barang bukti, di antaranya beberapa dokumen yang dibawa menggunakan koper hitam. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti guna membuat terang kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan Kompas TV. Ketua KPK Firly Bahuri meminta penjadwalan ulang setelah tidak bisa hadir dalam pemeriksaan oleh Dewas KPK pada Jumat lalu. Informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Masni Ramawati di Gedung KPK Jakarta. Masni, pukul berapa jadwal pemeriksaan terhadap 2 pimpinan KPK oleh Dewan Pengawas KPK? Iya, dari Albertina Ho, anggota dari Dewan Pengawas KPK menyebutkan bahwa untuk dari kedua wakil ketua KPK, yakni Alexander Marwata dan juga Johannes Tanak ini dijadwalkan untuk dimintai klarifikasi pada pagi ini. Namun tadi dari pantauan kami sejak tadi pagi dan juga hingga siang ini sekitar pukul 11:30 ini, tadi sekitar pukul 11 baru hanya satu dari wakil ketua KPK yang sampai di gedung C1 atau gedung KPK lama
utama yaitu Alexander Mawarta. Saat masuk ke gedung itu Alexander Mawarta tidak banyak memberikan pernyataan dan hanya menyampaikan bahwa memang untuk pemeriksaan dengan Dewan Pengawas dan tidak ada klarifikasi atau tidak ada pernyataan lain yang disampaikan oleh Alexander Mawarta. Dan juga untuk penjadwalan pemeriksaan atau penjadwalan permintaan klarifikasi yang dijadwalkan oleh Dewan Pengawas KPK terhadap pimpinan KPK ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan juga pedoman perilaku Ketua KPK Firly Bahuri yang ini berkaitan dengan pertemuannya dengan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Dan sebelumnya untuk kelima pimpinan KPK ini sudah dijadwalkan untuk dimintai keterangan atau dimintai klarifikasi pada Jumat lalu. Namun hanya satu dari pimpinan KPK yang memenuhi panggilan yaitu Nurul Gufron. Namun selebihnya itu tidak ada memenuhi dari panggilan KPK termasuk dengan Ketua KPK dan juga dua Wakil Ketua KPK yakni Alexander Mawarta dan juga Johannes Tanak, di mana untuk Alexander Mawarta dan juga Johannes Tanak ini disebutkan terdapat dinas luar kota yang menjadikan dia tidak bisa untuk mengikuti pemeriksaan atau permintaan klarifikasi pada Jumat lalu. Dan hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Johannes Tanak, Wakil Ketua KPK, dan apakah hari ini Johannes Tanak ini memenuhi panggilan dari Dewas KPK atau tidak. Hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Wakil Ketua KPK Johannes Tanak. Ya Mas, untuk saat ini bagaimana dengan Ketua KPK Firly Bahuri yang meminta dijadwalkan ulang setelah 8 November nanti? Apakah hal ini mampu disanggupi oleh Dewas? Iya, sebelumnya dari Jumat lalu memang dari kelima pimpinan KPK ini termasuk Ketua KPK yaitu Firly Bahuri dijadwalkan untuk dimintai klarifikasi atau dimintai keterangan oleh Dewas KPK, namun memang tidak memenuhi panggilan dari Dewas KPK. Dan juga Firly Bahuri ini meminta untuk diundur penjadwalannya yaitu pada tanggal 8 November nanti. Ini adalah merupakan keterangan dari Albertina Ho, anggota Dewas KPK. Pemanggilan dalam waktu dekat untuk Pak Firly, Bu? Ya, kita berharap sih bisa lebih cepat. Tapi kalau Pak Firly-nya nggak hadir kan kita juga nggak bisa meriksa kan. Untuk alasannya kemarin belum detail ya, Bu, dari Pak Firly apa aja, Bu? Kenapa mundur sampai tanggal 8? Kami tidak tahu alasan pengundurannya ya. Nanti ditanyakan aja ke yang bersangkutan. Untuk dari Albertina Ho atau anggota dari Dewas KPK menyebutkan bahwa menginginkan segera dan dipercepat untuk pemeriksaan dan juga permintaan klarifikasi kepada Ketua KPK Firly Bahuri atas dugaan pelanggaran kode etik dan juga pedoman perilaku yang diduga ini dilanggar oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Namun Albertina Ho menyebutkan bahwa dia tidak bisa memaksa apakah dari Firly Bahuri sendiri tidak bisa dipercepat untuk dimintai keterangan atau diperiksa oleh Dewas KPK dan juga mengikuti dengan jadwal yang telah diusulkan atau dimintai penjadwalan ulang oleh Ketua KPK yakni pada tanggal 8 November 2023. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati dari Gedung KPK Jakarta. Lalu terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, kita bergeser ke jurnalis Kompas TV Mario Sarong di Polda Metro Jaya, Jakarta. Mario, kapan Firly akan kembali diperiksa dan apakah polisi telah memberikan informasi terkait dengan dugaan ataupun kaitannya Firly dan juga ada penetapan tersangka? Ya, betul sekali Harjuno bahwa Polda Metro Jaya berencana akan kembali memanggil Ketua KPK Firly Bahuri dalam dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tetapi tadi kami membaca beberapa berita yang muncul melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak memberikan informasi terkait dengan pemanggilan tersebut, tetapi tidak merinci detailnya terkait di mana dan kapan akan memanggil Ketua KPK Firly Bahuri tersebut. Karena pada tanggal 24 Oktober kemarin Firly diperiksa bukan di Polda Metro Jaya tetapi di Barreskrim Polri atas keinginan dari Firly sendiri. Hingga saat ini kami masih menunggu update-nya terkait di mana lokasi dan juga kapan waktunya. Tetapi yang pasti
bahwa pada hari ini Polda Metro Jaya akan memeriksa 3 tambahan saksi pegawai KPK. Sebelumnya ada 52 saksi yang telah dipanggil. Dengan tambahan 3 pada hari ini, maka saksi akan berjumlah 55 yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Dan sudah pasti keterangan dari Firly dan juga puluhan saksi tersebut ini untuk memberikan keterangan tambahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Kita masih menunggu update-nya di mana lokasi dan kapan akan diperiksa. Kembali kepada Anda, Harjuno. Ya Mario, melalui Kombes Ade juga menyatakan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Lalu pekan lalu pada hari Kamis, penggeledahan dilakukan secara masif baik di Kertanegara Jakarta Selatan yang diduga rumah safe house dari Firly Bahuri dan juga di Bekasi ada 2 rumah. Lalu seperti apa? Apakah polisi telah memberikan keterangan terkait dengan hasil penggeledahan itu? Ya betul sekali Harjuno, bahwa pada tanggal 26 Oktober ada 2 lokasi kediaman Firly Bahuri yang digeledah oleh pihak kepolisian. Yang pertama di Jakarta Selatan dan yang kedua di Bekasi. Dan memang ada beberapa bukti yang didapat oleh pihak kepolisian terutama dari kediaman yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Tetapi sekali lagi sampai saat ini pihak kepolisian masih belum memberikan bukti-bukti apa saja dan detail dari bukti apa saja yang didapat oleh mereka. Namun memang untuk diketahui bahwa bukti-bukti ini mengarahkan pihak kepolisian kepada titik terang penanganan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Kembali kepada Anda. Baik, kita nantikan upaya dari Ditreskrimsus untuk mengungkap kasus dugaan pemerasan yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Firly Bahuri terhadap mantan Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih Mario Sarong dari Polda Metro Jaya, Jakarta.